Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah online. Mari kita mempersiapkan hati kita memuji dan meninggikan nama Tuhan kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita angkat satu lagu pujian. Apapun yang terjadi dalam hidup kita percaya Tuhan selalu ada di tengah kita. Dari segala kita yang akan disembuhkan pada pagi hari ini, Tuhan yang menyelamatkan kita. Itulah janji Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan. Segala yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan. Katakan, Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kita percaya dalam hidup ini Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Sekali kita katakan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Sekali katakan, Kau berfirman Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi kita katakan, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Baik, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pada Engkau, dan kami percaya tiada yang mustahil bagimu ya Bapa. Biarlah firman-Mu yang membuat kami, Engkau yang bersabda untuk menyelamatkan umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan.
Kita datang kepada dengan hati yang penuh bersyukur. Haleluya. Mari kita angkat satu lagu pujian. Bersyukurlah. Kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh hati yang sukacita. Karena kita tahu dan kita akan bersorak-sorai memuji Tuhan. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, kenallah perkara-Nya. Dengan hati bersyukur rasakan, melihatlah betapa baiknya Tuhan, bahagia berlindung padanya. Bersyukur pada Tuhan kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat satu lagu penyembahan. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Ya Tuhan, Engkau yang kami sembah Bapa, Engkau yang terindah, Engkau yang pulihkan hidup kami dengan darah-Mu yang bercurah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti ini. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang bermulia sama
Haleluya. Kami mau menyembah Tuhan selama-lamanya. Seumur hidup kami untuk menyembah selama-lamanya. Bangsa-Mu Tuhan, kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan, dengan darah-Mu yang tercurah, Kau yang mengampuni dosa-dosa kami, Kau yang mengampuni kesalahan kami ya Bapa. Biar kami percaya hanya Engkau Allah kami yang layak kami sembah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Haleluya. Kami persilahkan hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Saya percaya pertolongan Tuhan ada kepada kita semua. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan buka firman Allah, kita akan lihat, kita baca firman Allah yang terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-14, ayat 1 dan 2. Saya mulai dengan ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa, sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Saya lanjut dengan ayat 3-5. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sudah lihat dan sudah baca ayat firman Allah ini, maka kita boleh melihat bahwa ketika rasul-rasul masuk ke rumah ibadat dan menyampaikan firman Allah, mereka mengajar. Dan Alkitab berkata sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Ketika firman Allah disampaikan, ketika firman Allah diajarkan oleh kedua rasul, maka sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi ayat 2 berkata, orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ternyata ketika kedua rasul menyampaikan firman Allah itu, tidak semua yang menerima kebenaran firman Allah yang disampaikan oleh kedua rasul. Karena kita berkata, ternyata ada juga yang menolak pemberitaan mereka. Dan bukan hanya sekedar menolak, tetapi mereka juga memprovokasi, mempengaruhi yang lain agar tidak mendengarkan firman Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini adalah, coba kita lihat bahwa sejak zaman dulu, ribuan tahun yang lampau, bahwa ketika kedua rasul menyampaikan firman Allah di dalam rumah ibadat, dikatakan oleh ayat 1, di rumah ibadat orang Yahudi, rasul-rasul menyampaikan firman Allah, Rasul Paulus dan Barnabas. Tetapi di dalam rumah ibadat itu pun ada orang-orang yang menolak pemberitaan mereka, dan bahkan juga mempengaruhi orang-orang yang lain untuk tidak menerima kebenaran firman Allah. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di hari-hari terakhir ini penting agar umat Tuhan, jemaat Tuhan, memiliki sesuatu kerohanian, kekristenan yang mantap kepada Tuhan, agar mereka tidak gampang terpengaruh,
agar mereka tidak gampang terbujuk dan terkondisi oleh rayuan atau tipu muslihat iblis dalam berbagai situasi dan kondisi. Itu sebabnya pada pagi hari ini maaf, saya mau sampaikan bahwa kita akan melihat beberapa hal yang akan kita pelajari dari firman Allah agar umat Tuhan, jemaat Tuhan tidak terpengaruh, tidak terbujuk, tidak terjebak oleh tipu muslihat iblis. Karena sejak zaman dahulu kita diingatkan oleh firman Allah bahwa tidak semua menerima firman Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini begitu banyak orang-orang percaya datang beribadah kepada Tuhan, datang ke rumah Tuhan. Istilah sekarang rumah ibadat saya sebut saja gereja, rumah Tuhan. Tetapi apakah semua orang-orang percaya, orang-orang Kristen datang ke gereja? Mereka mendengar firman dan menerima firman itu. Atau mungkin ada di antara mereka yang menolak pemberitaan firman di dalam hati mereka. Bahkan ada juga yang tidak menerima firman itu, bahkan mempengaruhi jemaat-jemaat Tuhan yang lain, memprovokasi jemaat-jemaat Tuhan yang lain. Kita berada di penghujung zaman, di mana setan iblis bekerja luar biasa untuk menjatuhkan orang-orang percaya, untuk menjatuhkan jemaat-jemaat Tuhan, untuk menjatuhkan umat-umat Tuhan dengan berbagai cara. Itu sebabnya jemaat Tuhan, umat Tuhan harus memiliki kekuatan dari firman Allah agar tidak mudah terbujuk, terpengaruh oleh tipu muslihat iblis. Mari kita lihat hal yang pertama, apa yang harus dimiliki oleh umat Tuhan, jemaat Tuhan untuk tidak terbujuk, terpengaruh tipu muslihat iblis. Yang pertama adalah saya catat di sini bahwa umat Tuhan harus memiliki dasar yang kuat. Umat Tuhan harus memiliki pondasi kekristenan yang kuat. Mari kita baca kitab Mazmur pasal 11 ayat 3. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Jadi orang benar, orang percaya, orang-orang pilihan Tuhan, umat Tuhan, jemaat Tuhan, kita semua yang sudah dibenarkan, ditebus oleh darah Yesus lewat kematian Tuhan di kayu salib. Kita dibenarkan. Dan sekarang kita hidup oleh kasih karunia Allah. Itu sebabnya apa yang sudah kita miliki dari Tuhan, kita harus sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Kita berkata kalau dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Umat Tuhan, jemaat Tuhan harus memiliki dasar yang kuat, dasar firman Allah, dasar kekristenan, dasar kerohanian. Bangunan gedung yang tidak memiliki pondasi yang kuat, maka apabila datang banjir, datang angin, datang gempa bumi, maka akan cepat terjadi kerusakan, bisa roboh, bisa terjadi banyak kerusakan. Begitupun dengan bangunan kehidupan kekristenan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak memiliki dasar yang kuat, tidak memiliki pondasi kerohanian yang kuat, maka ada bujukan, ada pengaruh, ada rayuan, ada tipu muslihat iblis dalam berbagai cara. Maka engkau bisa jatuh, maka engkau bisa terpengaruh, maka engkau bisa tinggalkan pekerjaan Tuhan, engkau bisa tinggalkan pelayanan, bahkan tidak menutup kemungkinan engkau bisa tinggalkan Tuhan. Jadi hal yang pertama, umat Tuhan, jemaat Tuhan harus memiliki dasar yang kuat, harus memiliki pondasi kekristenan kerohanian yang kuat. Kita lihat Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27 berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Bapak Ibu Saudara, kalau jemaat Tuhan, umat Tuhan memiliki pondasi dasar yang kuat,
dasar kerohanian yang kuat, dasar kekristenan yang kuat sesuai dengan firman Allah, maka ketika bangunan kekristenanmu diterjang oleh banjir, diterjang oleh angin, yang bicara tentang persoalan, yang bicara tentang pencobaan, yang bicara tentang masalah, pergumulan hidup, maka engkau akan tetap berdiri. Bangunan kerohanianmu akan tetap teguh berdiri dan tidak mudah roboh dan tidak mudah rusak karena dasarnya kuat. Tetapi kalau dasar rohani Bapak Ibu Saudara semua tidak kuat, maka apabila datang masalah, apabila datang pencobaan, apabila datang pergumulan, maka engkau akan tidak kuat. Gampang terbujuk, gampang terpengaruh, gampang terayu oleh rayuan-rayuan tipu muslihat iblis. Sehingga engkau mulai malas beribadah, sehingga engkau mulai malas memuji Tuhan, sehingga engkau mulai malas memberi persembahan buat Tuhan, sehingga engkau mulai malas mengembalikan milik Tuhan, sehingga engkau mulai malas memuji Tuhan, datang beribadah, dan tidak menutup kemungkinan akhirnya engkau tidak lagi beribadah, bahkan bisa meninggalkan Tuhan. Karena bangunan kekristenanmu tidak kuat. Itu sebabnya dasar orang percaya, umat Tuhan jemaatan, umat Tuhan jemaat Tuhan harus kuat sesuai dengan firman Allah. Yang kedua adalah umat Tuhan harus memiliki pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Jadi agar jemaat Tuhan tidak mudah terbujuk, terpengaruh tipu muslihat iblis, maka umat Tuhan, jemaat Tuhan harus memiliki pengalaman rohani bersama Tuhan. Kita baca 2 Timotius 1 ayat 8-12. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus sedang mengatakan kepada kita, inilah pengalaman pribadi dia bersama dengan Tuhan, hubungan intim dia dengan Tuhan. Sehingga Rasul Paulus bisa berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Artinya walaupun ada persoalan, ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus, dia percaya, dia tahu ada yang beserta dengan dia, dia tahu ada yang menyertai dia. Dan itu sebabnya dia berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Bahkan di dalam kehidupan Rasul Paulus sebagai seorang pemberita Injil, di mana dia berkata dia tidak takut menghadapi kehidupan ini, karena dia berkata bahwa aku yakin Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus sedang berkata bahwa dia dipelihara oleh Tuhan. Saya juga mau katakan, saya sebagai hamba Tuhan, kepada Bapak Ibu Saudara sekalian semua, kami hamba-hamba Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Kami dipanggil, dipilih, dan ditetapkan untuk melayani Tuhan sebagai hamba-hambanya full time. Kami dipelihara oleh Tuhan. Tuhan menyertai, tidak pernah terlambat pertolongannya. Last minute but never late, tidak pernah terlambat. Allahku memenuhi segala kebutuhanku. Dia sanggup menolong kita. Itu sebabnya saya pun bisa berkata seperti Rasul Paulus, aku percaya kepada siapa aku percaya. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu kepada siapa aku melayani firman Allah pada pagi siang hari ini. Aku tahu Allah yang aku layani adalah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara, saya mau katakan bahwa
Saudara tidak akan bisa menyatakan perbuatan kebesaran Allah sebelum engkau memiliki hubungan, pengalaman pribadi bersama Tuhan. Pemazmur berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena Dia beserta denganku. Hanya orang-orang yang telah mengalami lembah kekelaman, hanya orang-orang yang telah mengalami tingkat kesulitan hidup yang sangat tinggi, dikatakan dalam lembah kekelaman, yang bisa berkata bahwa Tuhan itu baik, yang bisa berkata bahwa Dia beserta dengan aku. Hanya mereka yang telah mengalami pengalaman bersama Tuhan ketika mereka ada dalam lembah kekelaman. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau tidak memiliki masalah, tidak memiliki persoalan, tidak memiliki pencobaan, bagaimana saudara akan dapat berkata, Allahku ajaib yang telah menolong aku dari persoalanku, Allahku besar yang telah menolong aku dari masalahku, dari tantangan hidupku. Engkau tidak akan pernah bisa berkata demikian kalau engkau tidak pernah memiliki pengalaman pribadi bersama Tuhan. Sebagai anak Tuhan, mutlak engkau harus memiliki pengalaman pribadi bersama Tuhan, sehingga engkau mengenal siapa Allahmu yang engkau sembah. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah yang tidak pernah berdusta, Allah yang pertolongannya tidak pernah terlambat, tidak terlalu cepat tapi tidak pernah terlambat. Dia tepat pada waktunya. Itulah Yesus Kristus Tuhan, Allah yang kita sembah. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Sebagai jemaat Tuhan, milikilah pengalaman pribadi bersama Tuhan. Milikilah pengalaman pribadi bersama Tuhan. Jangan selalu kita berkata, Tuhan, jauhkan persoalan ini daripadaku. Jauhkan masalah ini daripadaku. Jauhkan tantangan ini daripadaku. Tapi berkatalah seperti ketika Yesus berkata kepada Bapa. Bapa, ketika Yesus mau disalib, 3 kali Yesus berkata kepada Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi akhir dari kalimat Yesus, dia berkata, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kita pun mari demikian. Ketika ada persoalan, ada masalah, ada tantangan, kita berkata bukan persoalan tantangannya yang besar, bukan persoalan tantangannya yang hebat, tapi persoalan utama apakah ketika kita mengalami persoalan dan tantangan itu, apakah kita ada bersama-sama dengan Tuhan atau tidak. Mari kita berkata, Tuhan, kalau boleh lalukan persoalan, tantangan, pencobaan ini daripadaku. Tapi kalau ini kehendak-Mu untuk membentuk aku, kalau ini kehendak-Mu untuk aku naik lebih tinggi dalam kemuliaan-Mu, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Karena ketika kita diizinkan Tuhan melewati berbagai pengalaman rohani bersama Tuhan, bahkan ketika kita masuk dalam pengalaman yang terburuk sekalipun, saya mau katakan saudara, maka di sana engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Engkau akan melihat penyertaan Tuhan. Engkau akan baru bisa berkata, engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang ajaib. Sekalipun dalam lembah kekelaman, di dalam persoalan hidupku, masalahku, tantangan hidupku, ternyata engkau ada berserta dengan aku. Dan itulah pengalaman-pengalaman kita. Sehingga kita dapat menyatakan perbuatan Allah yang besar. Kita dapat bersaksi kepada orang lain bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang ajaib. Dan kita pun dapat berkata seperti Rasul Paulus, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu kepada siapa aku beribadah pada hari ini, yaitu kepada Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, agar jemaat Tuhan, umat Tuhan, tidak terbujuk, terpengaruh oleh tipu muslihat iblis di akhir-akhir zaman ini. Maka saya mau katakan, jadilah jemaat Tuhan atau umat Tuhan yang dewasa, yang memiliki kedewasaan rohani. Mari kita baca 1 Korintus 13 ayat 11. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak.
Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Salah satu ciri dari orang Kristen jemaat Tuhan yang tidak dewasa rohani adalah gampang terpengaruh, adalah gampang terbujuk oleh rayuan dan tipu muslihat iblis. Dan Alkitab berkata, untuk kita tidak terbujuk, untuk kita tidak terpengaruh oleh tipu muslihat iblis di akhir zaman ini, Alkitab berkata, marilah kita menjadi orang yang dewasa. Jangan lagi kita berkata-kata seperti kanak-kanak. Jangan lagi kita merasa seperti kanak-kanak. Jangan lagi kita berpikir seperti anak-anak. Tetapi sesudah kita dewasa, mari kita menjadi dewasa, tinggalkan sifat anak-anak. Yang saya maksudkan di sini adalah bukan anak-anak dalam soal usia atau umur. Tapi saya mau katakan, jadilah jemaat Tuhan yang dewasa rohani. Jangan jadi jemaat Tuhan yang anak-anak rohani. Jemaat Tuhan yang masih anak-anak rohaninya itu gampang terbujuk, gampang terpengaruh, gampang diombang-ambingkan, tidak memiliki prinsip. Kalau orang lain beribadah, ikut beribadah. Kalau orang lain malas beribadah, ikut malas beribadah. Tidak memiliki pendirian, tidak memiliki prinsip kebenaran firman Allah. Itu jemaat yang anak-anak. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang masih memiliki sifat-sifat seperti itu, gampang tersinggung, ya, tidak menghargai waktu yang Tuhan berikan. Kalau masih ada yang seperti itu, bertobat hari ini. Ya, saya mau katakan bertobat. Ya, tinggalkan sifat anak-anak itu. Jemaat Tuhan harus menjadi jemaat Tuhan yang dewasa rohani. Karena jemaat Tuhan ini adalah tubuh Kristus. Saudara dan saya dikatakan adalah tubuh Kristus, gereja Tuhan. Yang dikatakan calon mempelai wanita Kristus. Di mana sebentar calon mempelai wanita Kristus ini sebagai gereja Tuhan akan dipersunting oleh mempelai pria yang adalah Kristus. Dan hanya orang dewasa yang dapat menjadi calon mempelai wanita Kristus. Hanya gereja yang dewasa, gereja yang kudus, gereja yang tidak bercacat dan bercela, gereja yang penuh dengan Roh Kudus, tubuh Kristus, saudara dan saya. Hanya mereka-mereka yang dewasa yang pantas duduk di pelaminan, yang kelihatan anggun, cantik, berwibawa. Tetapi yang anak-anak tidak mungkin menjadi calon mempelai. Jangan jadi jemaat yang anak-anak rohani. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah, tidak dapat jadwal pelayanan, tidak mau lagi datang beribadah, dan lain sebagainya. Kena teguran firman Allah, besok minggu tidak datang lagi beribadah. Bertobat hari ini kalau jemaat Tuhan seperti itu, saya mau katakan. Karena saat ini, gereja sedang dalam penampian, umat-umat Tuhan sedang dalam penampian, kata Tuhan. Saya mau singgung sedikit, saudara, Wahyu 11 ayat 2. Wahyu 11 ayat 2. Ayat 1 dan 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, lihat yang pertama, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah. Siapa bait suci Allah? Bapak, Ibu, Saudara, dan saya itu bait suci Allah. Kita adalah tubuh Kristus. Bukan gedung gerejanya, bukan bangunannya. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah tubuh Kristus. Alkitab berkata, bangunlah dan ukurlah tubuh-tubuh Kristus. Artinya kita sekarang di dalam perjalanan kekristenan kita, kita sedang dalam catatan Tuhan. Kita sedang dalam, saya pakai istilah saya, sedang dalam seleksinya Tuhan. Mana yang sebentar akan pantas menjadi calon mempelai wanita Kristus dan mana yang tidak. Kita sedang diukur Tuhan, kita sedang dalam penampian. Mana jemaat Tuhan yang benar, mana domba, mana kambing. Akan terjadi pemisahan antara domba dan kambing.
Saat ini mungkin domba dan kambing sama-sama ada di dalam gereja. Saat ini mungkin domba dan kambing ada sama-sama di dalam rumah Tuhan. Tapi ada saatnya pemisahan akan terjadi. Yang pertama, bangunlah dan ukurlah bait suci. Kita semua orang-orang percaya sedang dalam ukuran Tuhan. Yang kedua, dan mezbah. Mezbah adalah tempat korban. Kalau bicara tentang mezbah tempat korban, maka berarti harus ada korban di atas mezbah. Korban-korban kita sedang dalam pantauan dan pemeriksaan Tuhan. Korban tenaga, pikiran, waktu, bahkan korban-korban persembahan kita yang kita bawa ke rumah Tuhan. Baik dalam bentuk apapun, termasuk uang kita. Korban kita, di dalam ukurlah bait suci Allah dan mezbah, semua dalam ukuran Tuhan. Setiap saudara memberi buat Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Korban-korbanmu itu bukan tidak dihitung oleh Tuhan, tapi semua ada dalam pantauan dan perhatian korban-korbanmu. Itu sebabnya Alkitab berkata, berilah yang terbaik, bawalah korban yang terbaik, bawalah korban seperti korban Habel yang terbaik. Jangan korbanmu seperti korban Kain yang ditolak oleh Tuhan. Dan yang ketiga, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara yang beribadah di dalamnya sekarang dalam ukuran Tuhan. Mana yang benar, yang sungguh-sungguh Tuhan tahu. Mana yang cuma sekedar datang hari Minggu sebagai kewajiban, sebagai orang Kristen datang ke gereja, Tuhan tahu. Jadi perhatikan ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya, atau 3,5 tahun. Jadi kalau orang Kristen, orang percaya yang tidak memenuhi standar kebenaran firman Allah, ukuran tubuh Kristusnya tidak sesuai dengan standar firman Allah, mezbah korbannya dan ibadah di dalamnya tidak sesuai dengan ketentuan dan standar daripada Allah, maka dikatakan di dalam pelajaran tabernakel mereka dikecualikan, taruh di sebelah luar, di halaman luar. Dan mereka yang berada di halaman luar, orang-orang Kristen ini, ya, mereka akan masuk di dalam masa aniaya antikristus 3,5 tahun. Di mana antikristus akan menginjak kota-kota suci 42 bulan lamanya. Itu ada pelajaran Alkitab tersendiri. Saya hanya sampaikan sedikit saja bahwa apa yang Bapak Ibu sudah lakukan di dalam pelayananmu, persembahanmu, hidupmu, itu semua ada dalam penilaian Tuhan. Dan ada waktunya semua akan diukur oleh Tuhan. Jadi jangan main-main. Kita hidup sudah berada di penghujung daripada zaman ini. Mari kita hidup sungguh kepada Tuhan. Jangan jadi lagi jemaat Tuhan yang anak-anak, tapi jadilah jemaat Tuhan yang dewasa, yang setia, yang taat, yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi pekerjaan Tuhan. Karena hari-hari ini, saudara, setan bekerja luar biasa. Setan mau merusak keluarga-keluarga Kristen, ya, supaya kita hidup sungguh, hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga kita benar-benar menjadi jemaat yang menyenangkan hati Tuhan, jemaat yang mengerti kehendak Allah, ya, dan tidak terpengaruh oleh situasi dan keadaan. Karena kita memiliki pondasi kebenaran firman Allah yang kuat. Kita juga memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, sehingga kita sungguh-sungguh benar mengenal Allah yang kita sembah, Allah yang kita panggil dan kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan Dia senantiasa selalu beserta dengan kita. Dia menyertai kita walau tidak kelihatan, dan Dia ada bersama-sama kita. Pada pagi hari ini pun Allah ada bersama-sama dengan kita, dan Dia siap melawat pribadi setiap pribadi yang mendengarkan siaran ini pada pagi siang hari ini. Engkau yang sakit, engkau beriman kepada Tuhan dan percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan engkau, akan terima kesembuhan daripada Tuhan. Engkau yang lemah, engkau percaya bahwa firman Allah adalah jawaban, maka engkau akan menerima kekuatan yang datang daripada Roh Kudus. Dan begitu pun dengan yang mengalami persoalan ekonomi, percaya bahwa Allah pemilik
semesta alam ini, serwa sekalian alam. Dia Allah yang tidak terbatas. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup mencukupkan kita. Dia sanggup memenuhi kebutuhan kita. Percaya oleh iman. Dan dia akan bekerja dengan caranya yang ajaib. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum saya akhiri firman Allah, ingat bahwa sebagai jemaat Tuhan, milikilah dasar yang kuat sesuai dengan firman Allah. Milikilah hubungan pribadi bersama dengan Tuhan. Dan jadilah jemaat Tuhan yang dewasa. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk firman Allah pada pagi siang hari ini. Kita akhiri firman ini. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Kami bersyukur, berterima kasih buat hari ini di mana kami masih dapat memuji, menyembah Engkau. Kami masih dapat mendengarkan kebahagiaan pada firman-Mu Tuhan. Berkati setiap umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Khususnya mereka yang mendengar, mengikuti siaran ibadah online ini Tuhan. Engkau memberkati mereka. Yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang dipertetapkan. Yang terikat, terbelenggu dilepaskan oleh kuasa darah Yesus. Dan kami percaya, ketika kami percaya, kami boleh menerima segala sesuatu yang dari Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini Tuhan sudah berhenti bicara. Biarlah Roh Kudus senantiasa yang akan bekerja, yang akan berkarya dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada pada pagi siang hari ini. Baik yang ada di rumah masing-masing, baik yang sakit yang ada di rumah sakit, baik yang bekerja di dalam negeri, di luar negeri, di Jakarta maupun di luar Jakarta. Tuhan, Engkau memberkati. Karena kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau sanggup memberkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, biarlah kiranya belas kasihan kemurahan Tuhan ada. Dan Tuhan juga memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Para pelayan Tuhan, jemaat Tuhan. Engkau yang akan mencukupkan segala kebutuhan umat-umat-Mu. Engkau yang akan memberkati setiap pekerjaan mata pencaharian, usaha warung, toko dagang umat-umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Terima kasih. Kami akhiri kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Roh Allah bekerja dengan luar biasa. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Terimalah berkat, kemurahan, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di dalam surga. Kecintaan dan kasih sayang dalam anaknya Yesus Kristus serta persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita. Mulai hari ini, besok bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya himbau jangan lupa untuk tetap saksikan ibadah online di YouTube. GBI Taman Surya 1 akan selalu tampil setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar. Terima kasih.